Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan gugatan revisi kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta. PT UN memerintahkan Anies Baswedan menurunkan UMP DKI Jakarta dari 4,6 juta rupiah menjadi 4,5 juta rupiah. Sengkarut revisi upah minimum Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut. Gugatan revisi UMP yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya, UMP DKI Jakarta yang diumumkan Anies Baswedan pada November 2021 lalu naik dari 0,85% menjadi 5,1%. Namun, revisi UMP DKI Jakarta oleh Anies digugat oleh para pengusaha ke PT UN. Para pengusaha tak terima Anies merevisi Ketgub tentang UMP tahun 2022. Gugatan para pengusaha pun dikabulkan. Itu kan belum dimasukkan keputusan negara kita, jadi kita kajian apakah kita balik atau kita cukupkan sampai di situ, kemudian melaksanakan keputusan sedang kita pelajari, nanti akan segera kami sampaikan yang terbaik. PT UN Jakarta meminta Anies menurunkan UMP DKI Jakarta dari 4,6 juta rupiah menjadi 4,5 juta rupiah. Alasan PT UN Jakarta menurunkan UMP karena adanya disparitas antara besaran kenaikan UMP dan inflasi. Dan untuk membahas topik ini, kita sudah bergabung bersama dengan Nur Jaman, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, dan Sri Rahmawati, aktivis KPBI, seorang aktivis buruh. Assalamualaikum, selamat malam Bu Sri dan juga Pak Nur Jaman. Ya, selamat malam. Saya ke Bu Sri dulu ya, sebelum ke Pak Nur Jaman. Selamat malam Mbak Sri. Ya, Pak, malam, ke Pak. Bu Sri. Bu Sri, kalau keputusan ini nampaknya sangat-sangat dianggap merugikan buruh. Kami dengar buruh siap turun ke jalan, betul demikian? Betul, Pak. Keputusan ini sangat membuat kecewa kami sebagai buruh ya. Bahwa terbukti penerbitan objek sengketa yuridisnya juga dalam prosedur penerbitan sama halnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja menurut saya ya. Oke. Itu sama-sama cacat. Yang kita tahu kan UMP Jakarta 2022 ini sudah berlangsung selama 7 bulan. Menurut Anda apa dampaknya jika kemudian balik lagi kepada kenaikan yang sifatnya hanya 0,85% gitu, hanya 37.000? Ya, dampaknya sangat luar biasa bagi buruh ya. Jangankan upah ini diturunkan, sedangkan UMP yang ditetapkan oleh Pak Anies saja bagi buruh itu masih kurang gitu. Dengan kondisi ekonomi saat ini, terutama kenaikan harga-harga barang itu cukup luar biasa ya, berdampak bagi buruh. Oke, sudah komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan ada langkah selanjutnya? Ya, kemungkinan upaya akan naik banding gitu. Oke, itu harapannya ya untuk Jakarta Bandung gitu ya. Oke. Betul. Nampaknya kalau banding urusan akan semakin panjang, Pak Nur Jaman. Tapi lagi-lagi keputusan ini nampaknya membuat pengusaha happy dan buruh kali ini yang gigit jari. Komentar Anda, Pak Nur Jaman? Terima kasih Mas, terima kasih semuanya. Selamat malam Mas Sri, selamat malam Mas Adi, dan salam sehat untuk kita semuanya. Bahwa kita ketahui semua, dimaklumi juga bahwa pada tanggal 12 Juli kemarin Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah memutuskan atau buat keputusan yang sangat bijak dan sangat arif untuk kita semuanya, mengabulkan seluruh gugatan yang dilayangkan oleh APBD DKI Jakarta terhadap pemerintah DKI Jakarta mengenai keputusan Gubernur nomor 1517 tentang upah minimum DKI Jakarta hasil revisi daripada 1395. Saya harus ke belakang dulu sebentar supaya jelas runutannya. Bahwa pada tanggal 15 November 2021 kami Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang benar-benar 3 unsur, pemerintah, Serikat Buruh Serikat Pekerja, dan Apindo Kadin, itu bersidang dan menawarkan 3 rekomendasi. Ini masih diingat Pak Sri, menawarkan 3 rekomendasi. 1 rekomendasi dari pemerintah,
Yang dalam berita itu ada di Snaker, semua SKPD di lingkar Pemprov DKI ada di situ semuanya. Ketiga, unsur pengusaha yang diwakili Apindo Kadin. Nah, di situ ada 3 rekomendasi. Rekomendasi pertama dari pemerintah, kenaikan untuk UMP 2022 itu mengacu kepada PP 36. Rekomendasi kedua dari teman-teman serikat pekerja yang diwakili beberapa unsur serikat pekerja itu merekomendasikan 3,4%, ya, bukan 3,4%. Yang ketiga, rekomendasi dari Apindo Kadin itu sama dengan intinya Pak Nurjaman, Anda mengatakan bahwa apapun langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak akan berarti apa-apa karena ketiga unsur yang Anda sebut tadi sudah melanggar aturan. Ini semisal dulu Mas, bahwa kedua unsur pemerintah dan Lapindo itu sama satu rekomendasinya, sehingga Pak Gubernur mengeluarkan SK 1395. Nah, dan berikutnya dia merevisi dengan SK 1317 dan kami bahwa menganggap SK 1517 itu cacat hukum. Ya, karena tidak sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan itu kan. Maka kami melakukan gugatan dan alhamdulillah gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Ini tandanya Kepnum 1517 itu cacat hukum, cacat prosedur. Artinya kita harus taat kepada situ dan kami sangat menghormati atas putusan mengenai gugatan kami tersebut. Kita sudah dapat poinnya. Kita bergeser kembali, Bu Sri. Disebutkan tadi ada beberapa aturan yang dilanggar, meskipun apa yang diterbitkan oleh Pak Anies dalam keputusan gubernur ini dirasa pro terhadap buruh di Jakarta utamanya. Kalau menurut saya, sebenarnya ini tidak cacat hukum ya, karena yang tadi saya sampaikan terkait keputusan gubernur kami sangat mendukung. Nah, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Apindo hari ini adalah menggunakan upah dengan PP 36, dan itu juga menurut saya masih cacat yuridis terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu masih inkonstitusional. Gitu. Soal rekomendasi Dewan Pengupahan Jakarta mengabaikan apa yang disampaikan Dewan Pengupahan bagaimana? Kalau rekomendasi Dewan Pengupahan itu juga karena instruksi gitu ya, menurut saya itu instruksi dari turunan PP 36 Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa dijelaskan kepada kami kemudian, apakah ada celah sesungguhnya andai kata memang banding disikapi oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Gubernurnya Pak Anies akan berbuah hasil positif manis bagi buruh, mengingat bahwa ada beberapa aturan yang disebutkan tadi dilanggar? Kalau menurut saya sendiri sih akan punya celah ya, karena sama-sama undang-undang ini, maksudnya PP 36 turunan Undang-Undang Cipta Kerja juga masih inkonstitusi, dan terkait rancangan pemerintah juga untuk merubah Undang-Undang P3 itu hanya mempercepat terkait pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Harusnya kan pemerintah lebih mempertimbangkan dengan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, bukan mempercepat atau mempersingkat untuk mengakhiri status penangguhan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang lebih diperhatikan gitu. Saya terakhir ke Pak Nurjaman. Pak Nurjaman, yang jelas Pemprov kalah di meja hijau dari putusan 2 hari lalu. Selanjutnya yang kami tanyakan, apakah akan berkomunikasi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa Pak Anies akan menerbitkan keputusan yang mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan Jakarta, yaitu kenaikan sebesar 37.000, yaitu 0,85% kalau saya nggak salah. Itu kan yang pertama. Sekarang ada putusan Majelis Hakim yang memerintahkan gubernur untuk membuat keputusan baru karena 13.5 udah dibatalkan sama Kepnum 1517.
dan 1.017 dibatalkan oleh majelis hakim. Dan ada perintah di majelis hakim untuk memutus untuk gubernur membuat SK baru dengan besaran upah minimumnya 4,5 sekian. Itu yang mesti dipertimbangkan. Yang saya Mas Tri mesti dilihat, mesti diperhatikan bahwa kalau seandainya ini berandai-andai, kalau teman-teman serikat bekerja serikat buruh umpamanya yang intervensi melakukan banding sangat aneh bagi saya. Kenapa? Itu permintaan teman-teman dikabulkan oleh majelis. Coba dilihat di berita acara itu yang dikabulkan oleh majelis hakim itu permintaan teman-teman, bukan permintaan Apindo. Permintaan Apindo itu 0,85. Jadi permintaan buruh teman-teman buruh itu di adalah perubahan itu 3,4% yang nilainya sebesar 4,5 juta sampai sekarang sekian. Itu tuh kalau itu banding itu keterlaluan menurut saya ya. Nah oleh karena itu saya ingin mengakhiri polemik ini agar tidak berkepanjangan. Dan mari bersama ke depan lebih bagus, lebih baik. Adapun kami juga siap untuk berdiskusi, berdialog dengan siapa juga teman-teman serikat buruh, serikat pekerja, baik pemerintah pun juga pegang keputusan agar mari kita duduk bersama untuk menyikapi hasil putusan ini supaya kita cepat mengakhiri polemik, jangan berkepanjangan lah. Terima kasih. Sebentar lagi kita tunggu sebentar lagi gitu Pak. Terima kasih Bu Sri Rahmawati, aktivis buruh, dan juga Pak Nur Jaman dari Wakil Ketua Apindo Jakarta sudah hadir bersama kami.